Motor awalnya diciptakan hanya untuk menjadi alat transportasi. Dan iya, sampai sekarang motor memang masih menjadi alat transportasi. Namun motor saat ini bukan hanya menjadi alat transportasi aja, karena motor sudah berevolusi menjadi alat penyalur hobi dan penyalur adu gengsi. Yang mana banyak orang saat ini beramai-ramai memamerkan motor kebanggaan mereka kepada rekan seperjuangan, orang terdekat, bahkan orang di kampung halaman. Ya, untuk sebagian orang, motor masih bisa dijadikan ajang adu gengsi. Dan motor-motor yang kebanyakan orang pakai untuk adu gengsi biasanya adalah motor matic premium, seperti Aerox, NMAX, ataupun PCX. ADV sebenarnya matic premium, cuman motor ini jarang dianggap oleh kebanyakan orang sebagai matic premium, entah kenapa. Namun kenapa motor matic premium bisa dijadikan motor adu gengsi? Jawabannya karena motor matic premium memiliki bodi yang besar, khususnya di PCX dan NMAX. Walaupun mesinnya cuma di 150 cc-an, tapi bodinya cukup besar. Dan semakin besar bodinya, maka akan semakin besar juga gengsinya. Menariknya lagi adalah ketika gengsi sudah semakin tinggi, muncullah satu sifat alamiah lainnya yang tumbuh dalam pikiran kaum tersebut, yaitu arogan. Dan sayangnya, sifat arogan ini muncul biasanya bebarengan dengan sifat lainnya lagi, yaitu bodoh. Emang iya? Ya lihat aja kebanyakan orang yang arogan. Kebanyakan dari mereka ketika melakukan aroganismenya, mereka pasti melakukan hal bodoh lainnya juga. Ya, itu adalah hal alami yang dilakukan oleh arogan. Menariknya, sifat aroganisme ini saat ini kental banget dengan user pengguna motor matic premium seperti NMAX dan PCX. Pertanyaannya, kenapa user PCX dan NMAX banyak yang arogan dan bodoh? Kita lihat akar masalahnya dulu. Jadi ketika Yamaha NMAX diperkenalkan di tahun 2015, motor ini langsung jadi revolusi pasar. Yang mana sebelum ada NMAX, dunia motor matic di Indonesia hanya didominasi motor matic kecil seperti Mio, Honda Beat, dan Vario 125. Tapi ketika NMAX lahir, NMAX langsung diperkenalkan dengan desain maxi scooter ala Eropa, yaitu bodinya yang besar, joknya yang lebar, dan yang paling penting harganya cukup mahal. Yang berarti karena harganya mahal berarti motor ini menjadi motor mahal. Dan kalau sudah menjadi motor mahal, tentu aja motor ini bisa memberikan gengsi tinggi, alias motor simbol status. Begitupun di PCX. Honda PCX juga memiliki bodi yang besar dan harga yang lebih mahal. Dengan hal tersebut, diketahui banyak pengguna NMAX dan PCX membeli motor ini bukan karena kebutuhan utama, tapi karena cuma ingin naik level. Karena motor ini bisa memberi rasa bangga, kelihatan dewasa, sukses, dan mapan. Namun di sisi lain, ketika gengsi jadi motivasi utama, muncullah perilaku-perilaku simbolik. Ya, kelakuan arogan dan bodoh dari user matic premium ini bikin geleng-geleng kepala. Bayangin, di tikungan, user NMAX memberhentikan bus. Padahal jelas-jelas di tikungan itu tidak boleh menyalip. Apalagi ada marka jalan yang berwarna kuning dan tidak putus. Ini udah jelas-jelas nggak boleh. Apalagi yang diberhentiin bus yang berada di jalurnya. Ini makin membuktikan kalau orang tersebut arogan dan bodoh. Menariknya, jika kalian lihat lebih lanjut videonya, bukan yang penyetop bus aja yang bodoh, melainkan teman komunitasnya juga bodoh, yang mana setelah diberhentikan, mereka semua dengan santainya nyelip bus tersebut, tanpa memperdulikan apa yang sedang terjadi dan memperdulikan marka jalan. Ini benar-benar kacau. Dan beberapa kejadian lainnya juga banyak terjadi yang melibatkan Yamaha NMAX, bukan kejadian itu aja. Tapi kan itu user NMAX, kenapa harus bawa PCX? Bentar, emang PCX tidak ada sangkut pautnya dengan video tersebut. Tapi kita lihat di berita lainnya, yang mana pada tahun 2024, ada pengendara PCX yang tendang kepala orang hingga pingsan di pinggir jalan. Bahkan pada tahun 2019 ada juga berita ini. Ya, kejadian aroganisme di user motor matic premium sudah terjadi dari dulu, bukan baru-baru ini aja, yang berarti udah kayak mendarah daging. Namun kenapa mereka semua bisa arogan begitu dan memiliki sifat sebodoh itu? Jadi menurut data yang ada, bukan kata saya nih ya, menurut data yang ada, semua ini berdasarkan ekonomi. Jadi secara demografis, pasar NMAX dan PCX seharusnya berasal dari kalangan ekonomi mapan. Karena mau bagaimanapun harga kedua motor ini tidaklah murah untuk sekelas motor matic 150cc. Dan iya, ketika diluncurkan, apalagi PCX masih CBU, cuman orang berduit doang yang mau beli motor ini. Namun disinilah masalah ini muncul, yang mana orang-orang kaum menengah ingin terlihat mapan dengan motor tersebut. Dan iya, mereka akhirnya membeli motor tersebut dengan cara apapun. Misalnya, DP 1,5 juta dengan tenor 3 tahun.
Ketika sudah merelakan uangnya terbakar habis di leasing, mereka langsung punya pikiran. Mereka udah bayar lebih dan mereka berhak lebih di jalan raya. Terlebih lagi motor mereka lebih besar daripada motor Matic kecil. Jadinya mereka lebih prioritas. Disinilah terlihat psikologisnya. Mungkin mereka kaum menengah, tapi pola pikir yang mereka punya malah miskin. Namun ada satu hal yang menarik di sini. Kebanyakan aksi arogan dan kebodohan ini dilakukan ketika mereka bergerombol dengan komunitasnya. Mungkin mereka kebanyakan dengerin lagu SID. Jika kami bersama, nyalakan tanda bahaya. Ya memang kita harus berhati-hati ketika ada komunitas motor berbodi besar yang memiliki mesin kecil ini jalan di jalan raya. Lebih dari 7 motor aja mereka jalan beriringan, udah kacau tuh lalu lintas dibuat mereka. Tutup sana, tutup sini, nyalain lampu hazard, klakson sana, klakson sini, signal-signal komunitas bertebaran, yang kaki lah, yang tangan dan lainnya. Intinya ribet dah. Apalagi kalau motornya udah dimodif sesuai dengan pola pikir mereka yaitu bodoh. Bodinya digedein, pasang box belakang kiri dan kanan, lampu tembak, kemudian menggunakan jaket besar, helm modular ribet, intercom nyala dan selalu membahas hal ribet dan lainnya. Intinya pola pikir ini terbentuk seakan-akan mereka menjadi orang paling kaya, kuat, dan keren di jalan raya. Apalagi banyak juga orang yang masih kepengen membeli motor ini tapi saat ini kondisinya mungkin masih tidak sanggup. Dan orang-orang tersebut menyebutkan kalau motor tersebut adalah motor mewah. Hei kalian, sadarlah, NMAX dan PCX bukanlah motor mewah. Motor tersebut cuma motor overpriced, bukan motor mewah. Karena kalau ngomongin mewah, tidak ada hal yang menarik banget dari kedua motor tersebut kecuali bodinya yang besar. Misalnya di Honda PCX. Untuk performa PCX dan teknologi PCX, kalian sebenarnya bisa temukan di Honda Vario 160 yang harganya lebih murah. Mesinnya sama, teknologi mesinnya ya otomatis sama, tinggal beda bentuk doang. Jadinya ya hindari pemujaan dan pikiran kalau PCX dan NMAX itu motor mewah. Ya kalau mau mewah ya kalian beli Forza, itu udah jelas mewah, motor CBU bukan bikinan AHM. Kalau nggak mau Forza ya beli X-Max 250 yang Tech-Max, itu baru mewah. Ya nggak mewah-mewah banget sih sebenarnya, tapi setidaknya lebih mewah daripada PCX dan NMAX. Namun ketika kalian berhasil membeli motor yang lebih mewah tersebut, buang deh pikiran kebanyakan user NMAX dan PCX. Karena walaupun kalian memiliki barang mewah dan terlihat seperti orang kaya, kalau kelakuannya masih sama kayak user NMAX dan PCX, berarti mental kalian masih mental miskin. Oh iya, satu lagi, untuk kalian yang nggak mau bergelut dengan user arogan dan bodoh ini di jalan raya, intinya satu. Kalau kalian melihat motor PCX atau NMAX spek touring, pakai box lengkap, visor tinggi, ban tebel, ada lampu tembak dan lainnya, apalagi kalau udah berubah bentuknya jadi kayak gini, mendingan kalian minggir aja daripada pance, alias panjang cerita. Iya kan? Gimana nih menurut kalian? Komen di kolom komentar di bawah ya, dan sampai jumpa di video selanjutnya.